وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin qudwatun lis-salihin was-salihat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az. Walaupun dalam keadaan cuaca seperti ini, minimal kita tidak mengutuk, menyalahkan, atau yang lebih miris lagi tidak menerima keputusan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Sekalipun itu misalnya takdir yang pahit, tetap kita ucapkan kalimatut tahmid dengan ditambahkan ala kulli hal. Jadi di hari-hari ini kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Terlebih lagi pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan di dalam tempat yang paling istimewa. Dan di dalam perkumpulan juga yang paling istimewa. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa inna khaira biqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sesungguhnya tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling buruk adalah pasar-pasar. Oleh karenanya sering kita lihat ya, orang-orang banyak hilang akal di pasar. Benar nggak ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tanya. Benar. Banyak orang hilang akal, gagal planning. Dia mau belanja semestinya hanya 100.000 rupiah. Tiba-tiba hilang akal di pasar. Kenapa? Karena memang pasar itu tempat yang paling buruk. Makanya ibu-ibu jangan lama-lama di pasar. Ya. Agar tidak hilang akal. Paling buruk. Ini Nabi SAW yang mengatakannya, bukan saya. Oleh karenanya siapa saja pun yang hobinya, yang weekendnya sibuk ke pasar, termasuk dalam kurung mall, pusat-pusat perbelanjaan, dari sekarang mulai dijauhi. Ganti hobi. Cinta ke masjid. Sebaik-baik tempat. Ya. Kemudian di sebaik-baik perkumpulan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang berkumpul, nah, sebaik-baik apa saja jenis perkumpulannya, apakah itu sidang, apakah itu segala perkumpulan, yang paling baik itu adalah majalisu adzikr, tempat ta'lim, tempat menimba ilmu. Kemarin saya membaca hadis yang di-share lewat pengumuman, itu hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kutiba lahu ajru hajjatin taman hajjuh. Siapa saja yang keluar dari pemukimannya, dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak punya misi kecuali ya beribadah, kecuali mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Syaratnya itu, mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Ganjarannya apa? Akan dituliskan baginya pahala haji sempurna hajinya.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rukun Islam yang kelima ini di negara kita ya. Haji plus aja ngantri sampai 5 sampai 7 tahun. Kalau yang reguler itu kayaknya gak usah kita bicarakan deh. Ya. Belasan bahkan puluhan tahun. Tanpa resiko antri dan keluar biaya itu, datang ke majelis ta'lim, dapat pahala haji. Walaupun hajinya haji qola-qolun. Paham ya? Apa itu? Haji ala ke Makkah alun. Nggak masalah. Ya. Pahala haji dijanjikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Datang ke majelis ta'lim, belajar atau mengajarkan ilmu. Alhamdulillah, ya. Pada hari ini itu semua terkumpul pada kita. Nah, oleh karenanya kita harus memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu kepada kita semua. Kemudian tentunya selawat dan salam ya tidak lupa kita hanturkan ke atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa tammut taslim. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu pahalanya banyak. Banyak hadis-hadis, bahkan Allah memerintahkan sendiri di dalam Al-Quran. Tapi ada satu riwayat yang paling berkesan buat saya. Mudah-mudahan juga buat Bapak Ibu. Al-Imam Ibnu Jarir atau Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis yang berbentuk kisah tentang suatu kondisi yang sangat mencekam, ya. Keadaan yang sulit untuk ditolong, diselamatkan. Ada seorang yang sedang menyeberangi sirat. Sirat itu jalan yang lurus antara surga dan neraka, di atas neraka jahanam. Orang ini mencoba untuk menyeberangi sirat, tapi dia hampir terjatuh. Sesekali ia merangkak. Sesekali dia hampir jatuh. Kata Nabi SAW, "Idh huwa kadzalika faja'athu salatuhu alayya fa'anjahu Allahu minan nar." Ketika dalam kondisi seperti itu, orang ini tiba-tiba didatangi pahala salawatnya kepadaku, kata Nabi SAW, maka dengan pahala salawat itu Allah selamatkan dia dari kobaran api neraka. Apa susahnya mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad? Iya kan? Gak ada susahnya. Diselamatkan dari siksa api neraka. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita ingin berbicara tentang suatu tema yang penting di dalam Islam. Terkait dengan kejayaan dan kemuliaan Islam. Dia adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Kita akan berbicara dari dua sisi. Yang pertama, sisi merajut ukhuwah islamiyah, kiat-kiat merajut ukhuwah islamiyah. Dan yang kedua, runtuhnya ukhuwah islamiyah, atau poin-poin yang menyebabkan runtuhnya ukhuwah islamiyah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang persatuan Islam di atas keimanan tentunya, ya, bukanlah suatu perkara yang berkaitan dengan keinginan atau kemampuan diri kita. Oh, pokoknya kita ingin bersatu, yang penting kita ngumpul. Ya, adakan pertemuan, kita ngumpul, berbicara dan seterusnya. Enggak sesederhana itu. Tanpa bimbingan dan keinginan serta kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin pernah bersatu. Nah, Allah yang mengatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum.
Innahu azizun hakim. Allah lah yang menyatukan hati mereka. Andaikan engkau menginfakkan semua apa yang kau punya di dalam bumi ini, ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu untuk merajut hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kiat yang pertama, langkah yang pertama agar kita dipersatukan oleh Allah tabaraka wa taala adalah kita memohon. Memohon persatuan itu agar terwujud di antara kita. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah remehkan doa. Ya. Jangan pernah. Banyak problematika kehidupan ini yang terselesaikan dengan dan teruraikan dengan doa. Antum baca surah Al-Anbiya. Berapa kejadian Allah sebutkan di sana. Di antaranya kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan atau tidak akan pernah terulang kembali sepanjang sejarah kehidupan manusia. Baca surat Anbiya. Di sana Allah sebutkan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, hadirin, penguasa, raja, orang terkaya di kaumnya, tiba-tiba jatuh miskin dan berpenyakitan yang penyakit mungkin tidak pernah kita ketemui penyakit seperti itu. Ditinggalkan oleh keluarganya, ya, hartanya habis. Tapi semua itu teruraikan dengan doa. Kata Ayub kepada Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, diriku telah ditimpa masaniyad-dur, telah ditimpa kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah arhamur rahimin. Fakashafna bihi min durrin, maka kami angkat semua kemudaratan itu, kami kembalikan semua apa yang telah hilang darinya agar menjadi zikra, peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kejadian-kejadian yang telah Allah ceritakan. Andai kata kita berbicara masalah itu hari ini, selesai sudah. Namun kita bawa kisah yang kedua untuk menambah keyakinan kita bahwa doa itu dapat menguraikan dinamika kehidupan yang kita hadapi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dimuat juga oleh Allah di dalam surah Yusuf, yang tidak asing bagi kita. Yusuf alaihissalam terpisah dengan ayahnya. Siapa nama ayahnya? Nabi Ya'qub. Tadi Nabi Ayub, ini Nabi Ya'qub. Awas tertukar ya. Nabi Ya'qub alaihissalam terpisah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita terpisah dengan anak kita ya puluhan tahun. Itu luar biasa ya. Perasaan kita bagaimana rindu dengannya, khawatir tentang dia. Itu yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Tidak ada alat komunikasi seperti sekarang untuk menanyakan kabar anaknya. Tidak juga tahu keberadaannya di mana. Sedang apa? Hidupkah atau sudah meninggal? Nggak tahu. Tapi semua itu Ya'qub alaihissalam adukan kepada Rabb yang Maha mengetahui setiap keadaan. Allah memulangkan Yusuf ke pangkuan Ya'qub alaihissalam. Setelah sekian lama, yang kalau ini diambil oleh sutradara-sutradara film mungkin jadi kaset nih. Iya kan? Begitulah kisah yang menunjukkan dahsyatnya doa. Ya, tidak hanya problematika kecil, problematika besar di dalam kehidupan ini terselesaikan karena doa.
Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah suatu yang kita butuhkan, bahkan wajib untuk kita rajut. Karena ini juga termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, untuk membangun, merajut ukhuwah Islamiyah. Dan tidak akan terwujud tanpa kita dahului dengan permohonan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ukhuwah Islamiyah imaniyah itu merupakan nikmat yang besar. Dan perpisahan itu merupakan azab yang besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, ingatkah kalian ketika kalian itu terpisah-pisah? Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Ketika kalian terpisah-pisah saling bermusuhan. Dan kalian disatukan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan nikmat Allah kita disatukan. Dan ini juga merupakan nikmat yang terbesar. Sebagaimana perpecahan itu merupakan azab. Suatu ketika Nabi SAW bersafar bersama para sahabatnya. Ya. Di tengah perjalanan mereka beristirahat. Ini sedang istirahat hadirinnya. Satu, yang namanya orang istirahat itu ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Para sahabat sebagian ada yang mengambil tempatnya di lembah. Ada yang mengambil tempat di antara dua bukit dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ketika raga mereka terpisah, Nabi mengingatkan kepada mereka bahwa perpisahan raga itu sedikit banyaknya juga bisa memisahkan hati. Ya. Kata Nabi SAW, ijtami'u, berkumpullah kalian di dalam satu tempat. Fa inna tafarraqukum hadza minasyaitan. Sesungguhnya bercerai-berainya kalian, berpisahnya kalian ini dari syaitan. Bayangkan jemaah. Sedang istirahat saja, Nabi ingatkan mereka pentingnya untuk berkumpul di satu tempat agar terwujudnya persatuan ukhuwah Islamiyah imaniyah. Nah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentu banyak faedah ya dari terjalinnya ukhuwah Islamiyah imaniyah. Namun sebelum kita menyebutkan faedah-faedah tersebut, perlu kita ketahui bersama bahwa persatuan yang hakiki itu mengalahkan semua persatuan, termasuk persatuan nasab, adalah ukhuwah atau persatuan yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan di atas akidah yang benar. Ini syarat mutlaknya. Di atas keimanan dan akidah yang benar. Tanpa kedua ini nggak ada persatuan yang abadi. Semua persatuan tanpa syarat ini adalah persatuan yang terwujud karena kepentingan-kepentingan duniawi. Walaupun jumlahnya sangat memukau kita. Jutaan. Atau bahkan ratusan juta. Ya. Nggak ada persatuan yang abadi, yang betul-betul dikatakan persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah imaniyah tanpa didasari akidah yang sahihah. Nggak akan mungkin seorang yang berpemahaman khawarij akan duduk bersatu dengan orang yang pahamnya ahlus sunnati wal jamaah. Nggak akan mungkin. Kalaupun mungkin pada satu kepentingan yang betul-betul mereka sama kepentingannya. Iya. Oleh karenanya, ya, sulit untuk menggalang dan merajut ukhuwah Islamiyah itu sulit. Karena memang kita harus, langkah yang pertama itu ya
harus membersihkan akidah kaum muslimin dari segenap bercak-bercak kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, dan keyakinan-keyakinan batil. Ini harus dibersihkan dulu. Ditasfiyah namanya. Setelah itu bersih, baru ditarbiyah. Diluruskan. Diajarkan kepadanya tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tentang tauhid. Tanpa ini nggak mungkin ada ukhuwah Islamiyah imaniyah. Jadi syaratnya harus berada di atas satu akidah yang sama, akidah sahihah. Akidah tentang Allah, tentang Nabi, ya, dan juga tentang asma dan sifat milik Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini harus diluruskan terlebih dahulu. Percuma kita ajak orang ngumpul-ngumpul, ya, ingin membuat persatuan Islam, percuma. Tanpa adanya, ya, tasfiyah dan tarbiyah. Gak akan mungkin itu abadi. Suatu saat dia akan terpisah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat sebelum kita menyebutkan faedah daripada ukhuwah Islamiyah. Mari kita lihat misi Nabi SAW terbesar. Ya. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka beliau memiliki misi. Di antara misi terbesar adalah mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Itu Allah abadikan di dalam surah Al-Hasyr. Yang bawa mushaf dan terjemahannya silakan dibuka pada ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Bagaimana mungkin terjadi sebuah persatuan dari dua komunitas yang adat serta kebiasaannya berseberangan total. Ya, orang Mekah itu dinamakan kaum muhajirin. Ya, ini semuanya pedagang pebisnis, ya kan? Tentu dalam hitungan-hitungan mereka lebih sensitif. Sedangkan orang Madinah kaum Ansar, petani, ya kan? Biasanya orang-orang petani ini lebih kalau boleh kita bahasakan lebih dermawan lah, ya kan? Daripada orang-orang pedagang. Tipikalnya juga berbeda. Orang-orang Mekah cenderung lebih keras dibanding orang-orang Madinah, kaum Ansar. Tapi Nabi SAW berhasil mempersatukan kedua kaum ini. Nah, saya bacakan terjemahan saja untuk menghemat waktu. Allah mengatakan di dalam ayat ke-8, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maksudnya jujur di dalam niat mereka. Kemudian, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lihat, ketika seorang berhijrah menyelamatkan agamanya, tapi betul-betul jujur di dalam niatnya itu, Allah akan tolong dan pandu.
sebagaimana Allah janjikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang untuk menelusuri jalan kami akan tuntun mereka untuk sampai kepada jalan itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Hijrah ke Madinah, ya, menyelamatkan agama mereka walaupun beresiko tinggi meninggalkan apa yang mereka punya di kota Mekah. Kemudian disambut oleh saudara-saudara mereka yang sudah beriman sebelum kedatangan mereka sampai di kota Madinah. Disambut oleh orang-orang Ansar. Terjadilah persatuan imaniyah di atas akidah yang sama. Lihat, andai kata persatuan para sahabat ketika itu persatuan yang keropos, mungkinkah ada ukhuwah Islamiyah sampai ke Bukit Tinggi ini? Gak akan mungkin, jemaah. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Benahi akidah di Mekah, benahi akidah di Madinah, baru ketemu. Kokohlah ukhuwah Islamiyah imaniyah. Saya tanya, ada yang lebih jitu caranya dibandingkan cara Nabi SAW? Gak ada. Oleh karenanya, saudara-saudari, jangan bosan. Kalau di masjid-masjid kita ini kajiannya dari tauhid ke tauhid, ya kan? Akidah ke akidah. Karena dari sini mulainya agama ini tegak. Dari sini mulai pribadi-pribadi itu baik. Istiqomah itu muncul dari sini. Nah, dan orang-orang Ansor itu tidak iri sama sekali. Nanti ini kita bahas. Di antara peruntuk ukhuwah Islamiyah itu adalah adanya sifat iri. Tidak iri terhadap apa yang telah dimiliki oleh kaum muhajirin. Kaum muhajirin tentu orang yang lebih dahulu masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, ya, itu tidak membuat kaum Ansor iri. Wah, mereka itu orang-orang yang senior, ya, jemaah yang senior, ini junior, nggak iri dia. Nggak ada grup senior, junior, nggak ada akhwat kajian senior, akhwat kajian junior, nggak ada. Semuanya sama. Nah, kemudian yang paling istimewa lagi hadirin, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu itsar. Apa itu itsar? Itsar itu mendahulukan orang, ya, agar mendapatkan sesuatu selama dalam koridor mubah. Misalnya ada sepotong roti, ya, si A belum makan, si B belum makan, sama-sama belum makan nih. Tapi si A ingin itsar kepada si B. Udahlah, biar rotinya untuk si B saja, dimakan oleh si B. Si A ini dapat pahala. Tapi kalau itsar di dalam ibadah, ya, sebagian ulama memakruhkannya. Contohnya, di saf pertama adalah saf yang paling terbaik bagi laki-laki. Ya kan? Kadang-kadang ada anak muda yang berdiri di saf pertama. Melihat ada orang tua di belakangnya, dia persilahkan dengan segala hormat. Ini itsar yang hukumnya dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Dalam konsep ibadah, ya, nggak boleh itsar. Dalam konsep yang mubah, boleh dan bahkan dianjurkan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Itsar, mendahulukan saudaranya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, padahal mereka itu walau kana bihim khasasah. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu juga sangat membutuhkan. Sampai sedemikian rupa, ya, persatuan imaniyah Islamiyah tersebut betul-betul menjiwa, ya, sehingga melahirkan muamalah sedemikian rupa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9 ini.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini terbukti lewat kisah yang sangat familiar sekali, ya, antara Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dan Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya raya di Mekah. Suatu saat dia harus berhijrah ke Madinah, meninggalkan tumpukan harta keluarga yang dia miliki. Nah, hijrah menyelamatkan agamanya. Ya, itu yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar resign dari bank ribawi, bukan hanya sekedar mengundurkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang masih bertransaksi dengan riba, enggak. Semua yang dia miliki, saudagar kaya raya, ekonom yang berhasil, itu Abdurrahman bin Auf. Hijrah ke Madinah enggak bawa apa-apa. Bayangkan jemaah, kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf, ya, sampai ke kota Madinah, dipersatukan, dipertemukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW bersama Sa'ad bin Rabi', seorang yang kaya juga. Kalau kita istilahnya sudah tadinya kaya, terjun bebas, bangkrut, ketemu dengan orang kaya lagi, apa yang kita lakukan? Hah? Kita lompat-lompat kegirangan mungkin, ya, atau kita sujud syukur. Wah, ini suatu kebetulan. Tapi Abdurrahman bin Auf mentalnya nggak seperti kita jemaah. Beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat dan juga umat ini bahwa sesiapapun yang berhijrah lillahi ta'ala, maka Allah akan tolong dia. Itu dibuktikan oleh kisah Abdurrahman bin Auf bersama Sa'ad bin Rabi'. Dipertemukan oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Rabi' juga mengatakan, ahlan wa sahlan. Sahabatku, aku punya beberapa kebun, pilih yang terbaik untukmu, aku akan berikan kebun itu. Satu. Yang kedua, ini belum pernah saya temukan 10 tahun di kota Madinah. Orang berbagi istri. Ini ceritanya sahih loh ibu-ibu. Kata Sa'ad bin Rabi', saya memiliki beberapa istri, pilih yang tercantik olehmu, sehingga saya menceraikannya, selesai masa iddah, engkau nikah dengannya. Tawaran ini yang belum pernah saya temui 10 tahun di Madinah. Kalau yang lain-lain pernah. Ditawarin kurma, ini segala macam, diberi uang tunai, pernah. Tapi yang satu ini belum. Ya. Saya nggak tahu apakah ini memang dispesialkan untuk para sahabat, manusia-manusia langit tersebut. Ya. Sehingga tidak terulang di dalam sejarah kehidupan manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat apa lagi yang belum ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf? Dari saudara Ansornya, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Semua sudah cukup. Unit usaha punya, istri juga ada, nggak ribet. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, dan ini juga menjadi doa bagi kita untuk mendoakan teman-teman yang memberikan kepada kita, memfasilitasi kita. Simak baik-baik doa ini. Kata Abdurrahman bin Auf kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi', la, terima kasih, jangan. Barakallahu laka wa barakallahu fi ahlika wa malik, walakin dullani ala suq. Tidak wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi', semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada dirimu, keluargamu dan juga hartamu. Cukup kau tunjukkan di mana pasar. Di mana pasar? Nah, naluri bisnis yang dibawa dari Mekah masih melekat erat pada Abdurrahman bin Auf. Sehingga suatu ketika beliau sukses dan menikah lewat jalur normal. Ya, tidak dihibahkan istri, tidak. Itu diketahui setelah dia datang beberapa waktu kemudian ke hadapan Nabi SAW, dan Nabi melihat adanya bercak parfum wanita di
bajunya Abdurrahman bin Auf. Karena memang parfum wanita itu dalam Islam ya punya warna dan tidak punya bau. Berbeda dengan parfum lelaki ya, berbau, harum dan tidak punya warna. Terlihat Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah menikah wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman bin Auf, menjawab Nabi SAW, na'am. Sudah ya Rasulullah. Aulim walau bisyah. Hendaknya engkau mengadakan walimah walau hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin kita angkat dari kisah dua orang sahabat ini adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah itu terbentuk dan menjiwa sehingga ya mendapat menolong saudaranya dengan memberikan yang terbaik atau harta yang terbaik yang dia punya. Nah, dan ini sekali lagi tidak akan mungkin terjadi kecuali didasari dengan akidah yang benar di atas keimanan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, kita masuk kepada kiat untuk dapat merajut ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, kita sudah sebutkan tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi segala jenis kemaksiatan dan dosa. Ya. Tak terkecuali persatuan antara suami dan istri, pernikahan. Semua jenis persatuan akan roboh bahkan hilang dengan dosa. Di dalam hadis Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tahabbathnan thumma yufarraqu bainahuma illa bidzambin yusibuhu ahaduhuma." Tidak akan pernah ada dua orang saling mencintai. Akrab betul. Hobinya sama, ya, teman sejawat, akrab, sangat akrab. Yufarraqu bainahuma. Suatu saat mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpisah. Kecuali sebabnya adalah bidzambin asabahu ahaduhuma. Kecuali penyebabnya adalah dosa yang dikerjakan salah satu di antara keduanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah di dalam praktek merajut ukhuwah Islamiyah, imaniyah ini sangat berpengaruh, dalam arti kata bisa menghambat terbentuknya ukhuwah Islamiyah, bagaimana dengan hubungan suami istri? Ya. Seringkali kita merasa jauh. Bukan raga ya. Hati kita dengan pasangan kita. Seringkali. Itu mungkin karena dosa yang barangkali sifatnya rutin kita kerjakan. Hati-hati. Ya. Dengan dosa walaupun kecil. Jangan kita pernah menganggap sepele dosa. Karena dosa itu hadirin ya, punya racun. Dia akan mengkontak, akan menghubungi dosa-dosa yang lain. Kalau kita biarkan. Lama-lama kita nggak peka lagi. Hati kita ini udah biasa saja. Sampai hati itu hitam warnanya. Karena kata para ulama, diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, setiap kali rahimahullah, setiap kali seorang melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan berikan bercak hitam di hatinya. Ketika dosa, ditimpa dosa terus menerus, maka hati itu juga akan berubah warnanya menjadi hitam. Saat itulah hati itu susah untuk kembali ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama juga menyebutkan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kuota. Walaupun ini tidak sepenuhnya lazim, tapi inilah yang dikatakan para ulama. Kuota dosa, ketika dia seorang hamba itu sampai pada kuota tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan cuek dan tidak mempedulikannya. Susah baginya untuk kembali ke jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hati-hati tentang masalah dosa, apalagi sifatnya rutin. Allahul musta'an, ya. Apalagi sifatnya rutin. Kemudian di antara kiat itu juga azan. Kita sambung setelah azan. Baik. Adapun poin yang berikutnya, poin yang keberapa nih? Ketiga, kiat untuk merajut ukhuwah Islamiyah adalah kedua apa ketiga? Pokoknya yang berikutnya lah ya. Ya, semuanya pada khusyuk tadi dengan suara muadzin yang begitu aduhai, Masya Allah. Yang berikutnya adalah berhusnudzon kepada sesama kaum mukminin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang dapat bersaudara, menggalang persatuan di atas keimanan itu. Andai kata kita cuek kepada orang yang beriman, siapa lagi yang kita harapkan untuk membentuk ukhuwah Islamiyah imaniyah ini? Husnudzon memang berat. Iya. Untuk selalu berpositif thinking, berprasangka baik kepada setiap orang mukmin itu berat, jamaah. Ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan iyyakum wal wuqu'a fi in asabtum la tu'jar. In asabta la tu'jar wa in akhta'ta athimt. Hati-hati, waspadalah kalian terhadap sesuatu perkara. Jangan sampai kalian terjerumus dalam perkara itu. Apa itu? Jika kalian benar, kalian gak dapat pahala. Jika kalian salah, justru malah dapat dosa. Dia adalah su'udhannika bi akhik. Prasangka burukmu terhadap saudaramu. Iwallah jemaah. Ini masalah yang sangat fatal di dalam persatuan. Kadang-kadang saya curiga kepada beliau. Beliau curiga kepada saya. Tapi nggak pernah kita bicarakan. Hanya sebatas su'udzon. Coba kalau kita positive thinking semua. Berprasangka baik. Kan lempeng aja semua ya. Perkara lurus saja. Ya. Istri selalu husnudzon kepada suami. Ketika suami keluar rumah nggak dituduh macam-macam. Apalagi kalau setelannya sudah rapi, nggak biasanya, nggak usah panik. Mungkin ada tender yang harus didilkan hari itu, atau ada urusan lain. Husnudzon saja. Coba lihat kalau su'udzon, istrinya dari mulai suaminya pergi sampai kembali, hitungan berapa jam tuh? Pergi jam 8 pagi, balik jam 4 sore. Berapa jam tuh jemaah? 12 jam. Kurang lebih ya. Atau berapa jam lah. Coba bayangkan. Dari sejak suaminya pergi itu dia bertanya terus dalam hati. Ini si abang kemana ya, kemarin HP-nya dering-dering tapi nggak diangkat, nggak biasa. Di situ syaitan bermain. Saat hati kita tidak terkontrol, di situ syaitan akan menunggangi. Hati-hati. Ya. Terhadap suatu perkara ini. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu enggak mewakili kebenaran. Artinya apa yang kita prasangka itu betul, bukan berarti belum tentu benar adanya. Belum tentu benar adanya. Seringnya prasangka buruk itu
tidak seperti yang kita pernah sangkakan. Yang kedua, atau efek positifnya ketika kita husnudzon terus, hati kita lapang. Dan kita tentunya mendapatkan pahala. Plus kita telah merajut ukhuwah Islamiyah Imaniyah. Selanjutnya secara ringkas, dan ini yang terakhir, banyak ya sebenarnya kiat-kiatnya, namun kita cukupkan pada poin yang terakhir ini, yaitu saling mengucapkan salam dan memberikan hadiah. Jangan cuma ngomong doang. Akhi uhibbuka fillah, ukhti uhibbuki fillah. Nggak pernah ngasih hadiah. Ini ya praktek yang hampir punah di zaman sekarang. Tadi lihat Abdurrahman bin Auf menerima hadiah besar dari Sa'ad ibn Rabi'. Karena memang itu yang membuat hati ini terpaut. Ya. Seringlah membagikan hadiah. Jangan nunggu ditraktirin terus. Kapan kita bisa traktir orang? Kapan kita bisa memberikan makan orang? Ya. Ini satu hal yang positif dan terpuji di dalam Islam. Kata Nabi SAW, tahabbu, tawadu tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tawadu tahabbu. Ya. Saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini coba dipraktekkan. Sesekali bolehlah kita praktekkan. Karena ini janji dari Nabi SAW. Ya. Kadangkala kita lupa. Seringnya share nasihat terus. Ini orang kok gak berubah ya. Gak didoakan plus gak pernah dikirimin hadiah. Coba sesekali selain kita share nasihat-nasihat lewat grup-grup atau media-media sosial, sesekali kirim hadiah ke alamat rumahnya. Apa kek ya. Gak usah besar. Tapi ketika dia menerima hadiah tersebut, Masya Allah. Sampai ke dalam hatinya yang paling dalam, jemaah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang dapat meruntuhkan ukhuwah Islamiyah Imaniyah. Tadi kita menyebutkan 3 poin kurang lebih ya. 3 poin. Kita juga menyebutkan 3 poin dalam bahasan ini. Yang pertama, sudah kita singgung, yaitu su'udzon. Berprasangka buruk kepada sesama mukmin. Ya, tadi resikonya sudah kita sebutkan. Membuat hati kita ini semakin gundah, menambah dosa kita, dan dapat meruntuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah adanya sifat hasad, iri hati terhadap kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang dan dia ingin nikmat itu dicabut segera dari orang itu. Itu hasad namanya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Satu dosa ini kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Ya. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah yang kedua sebelum terakhir, surah apa namanya? Al-Falaq. Agar kita berlindung min syarri hasidin idza hasad. Orang-orang yang hasad dengki, karena memang subhanallah ya. Hasad ini berbahaya sekali. Saking bahayanya, hasad inilah yang terjadi, dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi. Ketika iblis alaihi la'natullah hasad kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Lihat risikonya. Ya. Mulai terjadinya dosa itu karena iblis hasad kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Setelah turun ke dunia, hasad itu juga lah
yang pertama kali mencemari dunia ini. Ketika Qabil hasad kepada Habil. Karena korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi penghulu orang-orang hasad itu adalah iblis. Alaihi laknatullah. Oleh karenanya wajar Nabi SAW mengatakan, walaupun dalam segi sanad wallahu taala alam hadis ini dinilai oleh para ulama statusnya dhaif, lemah, tetapi secara makna benar. Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Sesungguhnya penyakit hasad itu dapat memusnahkan kebaikan-kebaikan yang kita punya sebagaimana api dapat memakan dan memusnahkan kayu bakar. Ya. Orang yang beli perabot baru, dada kita yang sempit. Orang beli kendaraan baru, hati kita yang terluka. Lama-lama kita bisa berjalan sempoyong. Pakai koyok kiri kanan. Tahu koyok ya Bapak Ibu ya? Apa namanya? Iya, itu mereknya ya. Kita nggak sebutkan merek karena kita nggak dibayar. Nggak endorse. Pakai koyok kiri kanan. Kenapa? Karena sibuk mikirin apa? Nikmat tetangga yang kian hari kian bertambah. Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita husnudon. Mungkin kita suatu waktu akan kecipratan nikmat tersebut. Minimal kita bahagia melihat orang lain bahagia. Ini orang-orang yang tinggal di kompleks, biasanya di perkotaan-perkotaan ya. Itu luar biasa ibu-ibu. Nah, ya khususnya momen-momen Idul Fitri. Saya pernah melihat secara langsung ya di sebuah kompleks perumahan. Itu di Idul Fitri Masya Allah. Kalau mau beli perabot-perabot second, cepat datang ke sana. Di tanggal 27 sebelum sholat Idul Fitri digelar. Datangi ke rumah masing-masing, Bu. Pak mau jual kursi second, di situ tempatnya. Murah-murah insya Allah. Kenapa? Mereka berlomba-lomba untuk perabot yang baru karena adanya hasad. Disitulah ya keadaan yang paling menderita bagi seorang suami. Iya. Ya Allah, kita melihatnya subhanallah ya. Sampai sedemikian rupa. Kenapa itu terjadi? Karena hasad. Mana mungkin ibu-ibu arisan itu menggalang ukhuwah Islam? Ya enggak mungkin. Justru malah mereka meruntuhkan persatuan yang telah ada atau yang mungkin muncul. Karena adanya hasad. Ya. Oleh karenanya hati-hati terhadap hasad ini. Ya. Dia muncul nggak pakai aba-aba. Langsung masuk ke hati kita. Tiba-tiba perasaan itu ada. Nah tepis itu jauh-jauh ketika dia mulai muncul. Berlindung kepada Allah. Ya, dari satu penyakit yang membinasakan ini. Tepis dia baik-baik. Palingkan dia dengan banyak berzikir dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi SAW berpesan, ya, seringlah melihat ke bawah, jangan sering melihat ke atas. Karena kalau kita sering melihat ke atas, mata kita pegel. Iya kan? Coba 5 menit antum melihat ke atas, 5 menit lihat ke bawah. Mana yang lebih enak? Hah? Lihat ke bawah. Enggak, itu tadi saya aja yang nyebut. Faedahnya adalah agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Sebagian warga kita ya kehilangan nikmat udara segar sehingga harus mengungsi. Subhanallah. Coba lihat kepanikan demi kepanikan yang ada. Kalau kita tidak bersyukur, apa yang terjadi? Kita malah mengutuk, oh ini memang nasib buruk saya, atau Allah tidak sayang dengan saya, dan seterusnya. Belajar dari sekarang untuk ya menjadi kaum muslimin, kaum mukminin yang lebih baik lagi. Hindari hasad. Sekuat tenaga melawan hasad.
Tadi kita paham bahwa dosa yang pertama kali menodai langit dan bumi ini adalah hasad. Berarti ini betul-betul penyakit yang sangat kronis. Kalau terkena, susah untuk mencari penawarnya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah al-ghibah. Menggunjing. Ini juga penyakit yang sangat membinasakan. Allah membahasakan orang-orang muktabin, ya, orang-orang pelaku ghibah itu bagaikan orang-orang yang memakan bangkai saudaranya. Makan bangkai manusia. Sekanibalnya kanibal, nggak makan bangkai Bapak Ibu. Benar nggak? Dia makan mayat yang segar, baru meninggal atau baru terbunuh. Nggak ada yang mau makan bangkai. Itu sekanibalnya kanibal. Allah bahasakan orang yang sering menggibah itu bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW diperlihatkan salah satu azab yang mengerikan di neraka, yaitu orang diberikan kuku terbuat dari nuhas. Apa itu nuhas? Tembaga. Dan dia mencabik-cabik wajahnya. Sehingga membuat Nabi SAW terheran lalu bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa nih orang nih? Kata Jibril alaihissalam atau kepada malaikat, kata malaikat yang mendampingi Nabi ketika itu, humul ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka sendiri. Artinya mereka itu yang sering menginjak-injak kehormatan saudaranya, baik langsung maupun tidak langsung, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang sering ngata-ngatain saudaranya. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Kita bertiga nih. Si A, B, dan si C. Ya, si B ini bilang kepada si A begini. Kemudian bilang kepada yang lain begitu. Kira-kira kalau kita bertiga ketemu nyaman apa enggak? Enggak nyaman. Karena dia mengata-ngatain sesuatu yang kita tidak suka. Walaupun perkara itu ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan suatu yang ada pada saudaramu yang real ada, tapi dia nggak suka itu disebutkan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, walaupun itu seandainya ada di dalam saudara yang kami gunjingin itu yang disebut ghibah. Kalau seandainya tidak ada, faqad bahattah. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya berikan pesan khusus untuk ibu. Untuk ibu-ibu. Pesan khusus untuk ibu-ibu. Karena ini dosa kronis. Ya, penyakit yang dianggap sepele oleh mayoritas kaum muslimat. Walaupun bapak-bapak juga ada. Ya. Paling diminati oleh ibu-ibu itu adalah ghibah. Apa aja namanya, ngerumpi kayak apa lagi? Berbagi informasi, berita terkini dan seterusnya. Yang semuanya menjurus kepada pembicaraan orang lain, aib orang lain. Dari mulai sekarang berani untuk mengatakan, maaf, kita ganti topik yuk. Ya. Kalau kita biarkan, berarti kita sedang di dalam hidangan memakan bangkai saudara atau saudari kita itu. Walaupun dosa ini juga masih banyak ya dari kalangan bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang melakukannya. Tapi dari wanita jumlahnya jauh lebih banyak. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segenap penyakit hati dan dosa yang melalaikan kita dari mengingat Allah dan juga menjerumuskan kita kepada api neraka, serta semua dosa yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah imaniyah kita, ya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjaga kita semua dari segala mara bahaya dan keburukan. Wallahu taala alam. Baik, kita menjawab pertanyaan yang sudah sampai. Bagaimana membedakan antara suudzon dan berhati-hati dalam bersikap, Ustadz? Berhati-hati dalam bersikap itu dituntut, ya. Tidak tidak seleboran, tidak bermudah-mudahan, itu dituntut. Berhati-hati dalam bersikap dituntut selama mengarah kepada perbuatan positif. Adapun suudzon, ya, berprasangka buruk. Belum dia lihat kronologinya atau belum ditelusuri suatu permasalahan itu, dia sudah bersikap suudzon, pesimis, ya, atau menganggap berprasangka buruk. Oh, ini nggak mungkin. Ah, ini tak mungkin terjadi. Oh, dia nggak benar, dia orangnya seperti ini. Padahal dia belum pernah ketemu. Ya, langsung dia kedepankan suudzonnya, bukan dalam rangka berhati-hati. Ini jelas sekali berbeda, ya, antara berhati-hati dalam bersikap dengan suudzon. Suudzon itu bukan dalam rangka berhati-hati di dalam bersikap. Wallahu taala alam. Mana yang lebih utama, menyendiri karena ingin menjauhi fitnah dalam menjaga agama, uzlah, atau bergaul dengan masyarakat? Baik, saya ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, alladzi yukhalitu bin nasi khairun, alladzi yukhalitu bin nasi wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzina la yukhalituna bin nasi wa la yasbiru ala adahum. Orang-orang yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan sabar terhadap, ya, gangguan mereka, pola hidup mereka, itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengasingkan diri, dalam bahasanya uzlah, ya, dan tidak sabar terhadap ulah perangai masyarakat tersebut. Ya, itu jauh lebih baik. Orang yang menetap di sebuah tempat tapi dia bersabar dan bahkan punya kemampuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dibanding dia langsung kabur sebelum melakukan hal tersebut, sebelum bersabar, sebelum menasihati masyarakat, dia langsung kabur, uzlah, ya, pindah ke tempat lain. Maka kondisi yang pertama itu jauh lebih baik, kecuali tadi sudah saya sebutkan, dia tidak mampu, sudah melakukan menasihati masyarakat, kemudian sudah bersabar, maka boleh baginya untuk beruzlah, ya, boleh baginya untuk menyendiri selama di dalam rangka menyelamatkan agamanya, ya, selama dalam rangka menyelamatkan agamanya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita jawab pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.